balik lagi di channel Citasari, dan di video kali ini kita akan bahas mengenai nilai limit fungsi trigonometri dalam cara pemfaktoran dan juga bentuk dasarnya. Yuk disimak baik-baik videonya. Cara yang pertama yang kita akan bahas adalah pemfaktoran. Apabila dengan cara substitusi menemukan hasil tak tentu, misalnya 0/0 atau penyebutnya misalnya 0, hasil tersebut bukanlah merupakan nilai dari limit. Lalu nilai limitnya seperti apa? Ingatlah kembali identitas trigonometri berikut. Nah, yang pertama, tan X sama dengan sin X per cos X, sin kuadrat X ditambahkan cos kuadrat X sama dengan 1, dan seterusnya. Nah, keenam sifat ini anak-anak harus ingat. Identitas trigonometri berikut yang akan memudahkan anak-anak dalam cara pemfaktoran. Oke, ingat ya, disimpan dan diingat baik-baik. Oke, kita lanjutkan ke contoh soalnya. Tentukan nilai limit sin X ditambahkan tan X per 1 dikurangi cos kuadrat X untuk X mendekati V. Nah, jika seperti ini soalnya, kita coba terlebih dahulu dengan substitusi langsung. Ternyata dengan substitusi langsung, ketika kita masukkan X-nya menjadi V, dia hasilnya 0/0, bentuk tak tentu. Jadi kita gunakan cara yang kedua, yaitu pemfaktoran. Oke, caranya adalah ini sin X ditambah tan X ini kita samakan penyebutnya. Kita ubah dulu tan X ini menjadi sin X per cos X. Kemudian sin X-nya ini kita kalikan cos X per cos X. Jadi samakan penyebut ya dengan kawannya. Kemudian setelah itu penyebut di bagian penyebutnya ini 1 dikurangi cos kuadrat X kita ubah menjadi 1 plus cos X dikalikan 1 dikurangi cos X. Nah, kenapa bisa seperti ini? Ini dari sifat A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan A ditambahkan B dikalikan A dikurangi B. Jadi ini bagian A kuadratnya, ini B kuadratnya. Nah, kemudian akan diperoleh yang ini. Kita fokus ke pembilangnya dulu, maka jadinya sin X cos X ditambahkan sin X per cos X. Kemudian dibagi 1 ditambahkan cos X dikalikan 1 dikurangi cos X. Kemudian ini karena ada sama-sama mengandung unsur sinnya, kita keluarkan sin X-nya. Berarti yang di sini kan tersisa 1 ya. Di sini tersisa 1, kemudian yang di sini tersisa cos X-nya. Jadinya sin X dikalikan 1 ditambahkan cos X per cos X. Kemudian dibagi dengan 1 ditambahkan cos X dikalikan 1 dikurangi cos X. Untuk X mendekati V. Kemudian kita coret. Ini bisa dicoret ya, 1 ditambah cos X dengan yang ini. Ini bisa kita coret. Setelah itu akan menjadi seperti ini bentuknya. Limit tan X, kenapa bisa tan X? Karena ini. Sin X per cos X itu adalah tan X per 1 dikurangi cos X untuk X mendekati V. Nah, kemudian kita substitusi langsung. Jadinya tan V itu 0, cos V itu negatif 1. Berarti 0 per 1 dikurangi negatif 1 adalah 0/2. Jadi hasil akhirnya adalah 0. Bisa dipahami ya? Oke, untuk soal yang nomor 2, tentukan nilai limit dari sin kuadrat X ditambahkan sin X cos X per sin X untuk X mendekati 0. Nah, jika seperti ini, caranya kita coba terlebih dahulu dengan substitusi langsung, dia menghasilkan 0/0, bentuk tak tentu ya. Nah, kita coba dengan pemfaktoran. Di sini kebetulan kita bisa lihat ada sin kuadrat X, di sini ada sin X. Kita bisa keluarkan ya, sin X-nya kita keluarkan, seperti ini nih jadinya. Sin X kali sin X ditambahkan cos X per sin X. Nah, ini kebetulan sama-sama ada sin X, kita bisa coret-coret. Dan berikutnya akan menjadi seperti ini bentuknya. Limit sin X ditambahkan cos X untuk X mendekati 0. Kemudian baru kita substitusi. X-nya sama dengan 0. Berarti sin 0 ditambahkan cos 0. Sin 0 itu 0. Cos 0 itu 1. Berarti 0 ditambahkan 1 sama dengan 1. Mudah sekali ya yang nomor 2 ya. Oke, berikutnya soal nomor ketiga. Tentukan limit dari sin 5x ditambahkan sin 3x per cos 5x ditambahkan cos 3x untuk X mendekati V/2. Nah, dari soal ini kita harus menggunakan rumus dari penjumlahan dari trigonometri. Nah, kita coba limit sin 5x ditambahkan sin 3x per cos 5x ditambahkan cos 3x
untuk X mendekati V per 2. Nah, untuk sin 5X ditambahkan sin 3X ini kan jadinya 2 sin setengah dari penjumlahan 5X tambah 3X, berarti kan 5 tambah 3 8X tuh, dibagi 2 jadinya 4X. Kemudian cos 5X dikurangi 3X itu kan 2X, 2X dibagi 2 sama dengan X, maka dari itu di sini jadi cos X. Kemudian di sini cos 5X ditambahkan cos 3X, dia jadinya 2 cos. Berarti 2 cos 5 tambah 3 kan 8, dibagi 2 cos 4X. Ini juga sama, 5 dikurangi 3 sama dengan 2, dibagi 2 jadi cos X. Seperti itu ya. Ini dicoret-coret 2-nya dan juga cos X-nya karena sama. Berarti jadinya limit X mendekati V per 2 sin 4X per cos 4X. Kemudian kita substitusi deh V per 2-nya. Sin 4 dikalikan V per 2 per cos 4 dikalikan V per 2. Boleh juga di substitusinya itu yang ini diubah menjadi tan 4X. Itu hasilnya pasti sama. Berarti jadinya sin 2V per cos 2V. Jadinya 0 per 1. Itu sama dengan 0. Sampai di sana bisa dipahami ya. Apabila dengan cara substitusi langsung diperoleh bentuk tak tentu, kemudian bentuk fx-nya tidak bisa difaktorkan. Gimana solusinya? Anak-anak bisa memanfaatkan bentuk dasar dari limit fungsi trigonometri. Contohnya, nilai limit dari 3x dikalikan tan 2x per cos kuadrat x dikurangi 1 untuk x mendekati 0. Nah, dia akan ketika substitusi langsung, dia mendapatkan bentuk tak tentu ya. Kemudian jika kita menggunakan bentuk dasarnya, dia akan jadi seperti ini nih. Limit 3x dikalikan tan 2x per negatif sin kuadrat x. Jadi ini cos kuadrat x dikurangi 1 itu sama dengan negatif sin kuadrat x dari identitas trigonometri. Kemudian kita pisahkan ini. Limit x mendekati 0, ini negatif 3x per sin x, kemudian dikalikan tan 2x per sin x. Maka dia akan jadi limit negatif 3x per sin x untuk x mendekati 0 dan juga limit tan 2x per sin x untuk x mendekati 0. Kalau yang ini sudah menjadi negatif 3 per 1, kalau yang ini 2 per 1 ya. Berarti negatif 3 per 1 dikalikan 2 per 1 sama dengan negatif 6. Oke, kemudian tentukan nilai limit dari 1 dikurangi cos 6x per 2x kuadrat untuk x mendekati 0. Nah, ini ketika disubstitusi secara langsung, dia bentuknya tak tentu 0 per 0 ya. Jadi kita coba bentuk dasarnya. Limit 1 dikurangi cos 6x per 2x kuadrat untuk x mendekati 0. Ini cos 6x, ini kita ubah. Jadi dengan bentuk dasar trigonometri cos 6x itu kan cos 2x sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat x. Seperti itu ya. Nah, sekarang kalau misalnya cos 6x ini akan menjadi 1 dikurangi 2 sin kuadrat 3x. Oke, dari bentuk dasar, dari identitas trigonometri per 2x kuadrat. Nah, ini akan menjadi 1 dikurangi 1 ditambahkan negatif dikalikan negatif kan ditambah ya. Ditambah 2 sin kuadrat 3x per 2x kuadrat. 1 dikurangi 1 udah jadi 0, berarti sisanya tinggal 2 sin kuadrat 3x per 2x kuadrat. Ini bisa dicoret 2-nya. Oleh sebab itu kita tinggal fokus ke sin kuadrat 3x sama x kuadratnya. Akan jadilah seperti ini, sin 3x per x dikalikan sin 3x per x. Nah, sudah kelihatan ya bakalan seperti apa bentuknya. Ini udah bentuk dasar trigonometrinya, berarti 3 per 1 dikalikan 3 per 1. Jawabannya adalah 9. Nah, soal ketiga, tentukan nilai limit dari 3x ditambahkan 2 dikalikan tan x ditambahkan 4 per x kuadrat ditambahkan 3x dikurangi 4 untuk x mendekati negatif 4. Nah, ini tumben ya, x-nya mendekati negatif 4. Pembahasannya, jika kita substitusi secara langsung, dia bentuknya tak tentu 0 per 0. Kita coba ada bentuk dasar. Nah, di penyebutnya ini kita faktorkan terlebih dahulu. X ditambahkan 4 dikalikan X dikurangi 1 jadinya ya. Dari bentuk ini kita faktorkan. Kemudian kita pisahkan ini. Ini kan X ditambahkan 4 kita bisa samakan dengan tan X ditambahkan 4 ya. Kemudian X dikurangi 1 kita bawa di kiri. Jadi dia di sini. Kemudian kita substitusi yang ini terlebih dahulu. Diperoleh hasil 2. Ketika kita substitusi negatif 4
ke dalam X-nya dia diperoleh hasilnya 2, limit tan X ditambahkan 4 per X ditambahkan 4 untuk X mendekati negatif 4. Kemudian kita misalkan T-nya itu sama dengan X ditambahkan 4, maka X-nya itu akan menjadi T dikurangi 4. Untuk X mendekati negatif 4, maka T-nya akan mendekati 0 jadinya. Jadinya kalau misalnya ini kita ubah menjadi negatif 4, negatif 4 ditambahkan 4 kan sama dengan 0 ya, maka dari itu T-nya menjadi mendekati 0. Kemudian kita akan mendapatkan hasil 2 dikalikan limit tan T, karena tadi X ditambahkan 4 itu dimisahkan T ya, tan T per T untuk T mendekati 0. Hasilnya berarti 2 dikalikan, yang ini kan jadinya 1 ya, bentuk dasar trigonometrinya, berarti 2 dikalikan 1 sama dengan 2. Hasil akhirnya adalah 2. Nah, demikianlah cara pemfaktoran dan juga bentuk dasar yang sudah kita pelajari hari ini. Sampai jumpa di video-video menarik berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye-bye!